Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tawaf TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Khazanah Timur Tengah kali ini kita akan membahas tentang pelajaran yang harus diambil Indonesia dari konflik Timur Tengah. Bersama saya telah hadir Bapak Abdul Mutali MA PhD. Beliau adalah Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia. Assalamualaikum Pak Abdul Mutali. Waalaikumsalam Mas Baim. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah. Baik, pemirsa, Indonesia merupakan negara terluas ke-13 di dunia dengan luas wilayah 1.910.931 km persegi dan memiliki 17.504 pulau di dalamnya. Nah, kira-kira Pak, dari pengalaman konflik di Timur Tengah seperti Arab Spring, kemudian ada beberapa kali intervensi militer asing seperti NATO, dan bahkan kalau kita lihat di Irak pun sempat ada invasi Amerika Serikat juga 2 kali. Apa yang bisa kita pelajari dari konflik Timur Tengah, Pak? Baik, pemirsa Tawaf TV yang budiman, saya akan memberikan statement yang cukup tegas, bahkan sangat tegas, bahwa konflik yang terjadi di Timur Tengah dimulai dari Arab Spring 2008 hingga saat ini yang tidak jelas muaranya, tidak jelas kapan selesainya konfliknya. Terjadi pembunuhan massal, Middle East menjadi kuburan massal, bahkan tragedi kemanusiaan yang begitu masif. Saya nyatakan bahwa tragedi kemanusiaan ini tidak akan pernah terjadi di bumi Nusantara dengan beberapa alasan. Pertama, secara budaya berbeda. Ya, secara budaya berbeda. Timur Tengah dengan Indonesia sangat berbeda. Timur Tengah wataknya luar biasa, sangat keras. Dididik dengan alamnya yang begitu panas, kemudian tingkat demokratisasi yang sangat jauh berbeda. Namun memang ada beberapa poin yang tidak boleh dilupakan dari itu semua. Pertama, konflik Timur Tengah kenapa tidak selesai? Karena masyarakatnya, pemimpinnya tidak mau mengalah. Poin terbesar dari konflik Timur Tengah ini, sekuat mungkin, semaksimal mungkin konflik yang terjadi jika ada di Republik ini, konflik itu sangat tajam horizontalnya, maka sekuat mungkin duduk bersama, sekuat mungkin terjadi dialog, mediasi. Kalau bisa salah satu pihak mengalahlah. Yang terjadi di Timur Tengah antara pemimpin, antara masyarakat tidak mau mengalah. Yang terjadi apa? Anak-anak tidak bersalah, ibu-ibu hamil tidak bersalah, manula banyak dibunuh oleh seluruh masyarakat. Bahkan yang menarik, masyarakat membunuh dengan masyarakat. Karena masyarakat bagian dari perjuangan, dari kekuatan pemimpinnya. Sehingga masyarakat dijadikan alat kekuatan sendiri. Karena itu dialog. Baik Pak, namun Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Meskipun pusat peradaban Islam ada di Jazirah Arabia, terutama kota suci Mekah dan Madinah ya Pak. Dan kita juga penduduknya sangat besar, 237 juta lebih Pak, menurut sensus BPS Badan Pusat Statistik tahun 2010. Lalu Pak, potensi konfliknya di Indonesia bagaimana Bapak melihatnya? Berbagai pihak mengatakan bahwa Timur Tengah itu budayanya sama, budaya Arab. Ya, peranatannya sama, peranata Arab. Mereka tidak memiliki varian, tidak memiliki keragaman budaya. Banyak pihak mengatakan demikian. Ya, sehingga merawat Indonesia itu sangat lebih sulit. Ini menurut saya sebuah statement yang menyesatkan. Ya, Timur Tengah itu varian budayanya sangat luar biasa. Bagaimana kabilah-kabilah, suku-suku, klan-klan di Timur Tengah. Ya, itu sebabnya kenapa para nabi oleh Tuhan lebih banyak diturunkan di Timur Tengah. Kenapa? Karena tingkat konfliknya, ya, kemudian minimnya kemanusiaan ini terjadi di Timur Tengah. Itu sebabnya jumlah para nabi di Timur Tengah, khususnya di Bani Israel, lebih banyak. Nah, Indonesia tidak kalah kabilah. Kalau Indonesia kita menyebutnya ada budaya Sunda, ada budaya Jawa, budaya Sumatera. Kalau di sana ada kabilah X, ada kabilah Y. Ada kabilah X1, ada kabilah Y2. Sama juga itu terjadi parsialitas budaya.
Artinya apa? Tingkat keragamannya cukup tinggi. Nah, mengelola itu semua memang ada tingkat kesulitan yang berbeda dengan dengan negara-negara yang tidak cukup beragam. Kita sebut saja misalkan negara Fiji kan, itu negara kecil, Brunei Darussalam, negara kecil Qatar. Nah, Timur Tengah, kenapa konflik sampai saat ini belum selesai? Tadi saya mengatakan karena antara pihak tidak ada yang mau mengalah, tidak ada dialog di situ. Yang kedua, kenapa konflik ini tidak selesai? Pemirsa Tawaf TV, ini yang harus kita ambil sebagai pelajaran. Indonesia dengan segala keragamannya, dengan segala kekurangan tingkat demokrasinya, tetapi sumber-sumber kekuasaan didistribusikan pada level tertentu cukup baik. Kita melihat ada lembaga filantropi, ada Basnas, ada Dompet Duafa kalau saya boleh sebut, kemudian ada Rumah Zakat, ada ACT. Artinya apa? Ormas, civil society itu bisa menguasai sumber-sumber tersebut lalu didistribusikan kepada masyarakat. Justru negara terbantu di sini. Berbeda dengan di Timur Tengah. Jangankan negara monarki, negara republik saja itu tidak bisa melakukan distribusi kekayaan negara sendiri kepada masyarakatnya. Hal ini yang mengakibatkan ketika terjadi kepakeman ekonomi, masyarakat tidak punya uang. Ya, masyarakat tidak pegang finansial cukup baik. Lalu dia merongrong kepada negara. Pada saat yang bersamaan, negara butuh menjaga dirinya, menjaga kekuasaannya. Sehingga ada masyarakat yang diberi biaya, ada yang tidak. Terjadilah perang horizontal. Pelajaran kedua, dengan tingkat demokrasi yang masih kita perlu belajar banyak, tetapi tingkat demokrasi ini masih sangat baik. Ya, memberikan sedikit gap, tidak langsung terjadi konflik horizontal di antara masyarakat. Ini yang kedua. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil dari Timur Tengah adalah yang dibangun di Timur Tengah adalah politik agama. Adalah politik agama. Kita tahu kenapa perang Suriah sampai saat ini tidak selesai. Karena yang dihembuskan oleh mereka, baik yang mengatasnamakan pemerintah ataupun yang mengatasnamakan oposisi, adalah basisnya basis agama. Bahkan yang sampai ke masyarakat Indonesia, perang Suriah adalah perang Sunni Syiah. Sunni dia membela ajarannya, membela pagu ideologinya. Begitupun Syiah. Kalau basisnya seperti ini, maka konflik ini susah selesai. Padahal yang terjadi bukan itu, bukan konflik agama. Nah, Indonesia, agama harus dirawat betul sebaik mungkin. Begitupun politik, jangan coba masuk-masuk. Ya, jangan coba masuk untuk meraba-raba poin-poin agama yang bisa mendistorsi para penganutnya, sehingga akan terjadi konflik horizontal yang luar biasa. Baik pemirsa, tadi kita sudah simak penjelasan dari Bapak Abdul Muta'ali tentang 3 pelajaran penting yang harus diambil oleh Indonesia untuk menghindari konflik agar tidak seperti di Timur Tengah. Baik pemirsa, penjelasan yang sangat menarik dari Bapak Abdul Muta'ali. Kita akan lanjutkan kembali dialog ini, tetaplah di Tawaf TV.